Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fattaqullaha mastata'tum. Itu anak-anak kita punya tugas sekolah bawa buku, di temanya maksimalkan, tulis ya, maksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Alhamdulillah hadirin, malam hari ini kita masuk malam ke berapa ini Pak? Malam ke-17. 2 hari yang lalu saya mendapat ucapan yang mengembirakan dari jamaah. Dia mengatakan, Masya Allah Pak Ustadz gitu ya, nggak terasa sudah masuk 15 Ramadan hari ini gitu. Saya cukup terkesima ya, karena beliau mengatakan tidak terasa gitu, sudah masuk hari ke-15. Padahal untuk ukuran saya sendiri sangat merasa banget gitu. Bagi saya puasa itu merasa loh Pak. Gak tau lah kalau bapak-bapak di sini seperti jamaah saya tadi, masuk Ramadan itu nggak merasa. Maksudnya begini, saya biasa makan 3 kali sehari. Sekarang kan nggak makan. Makan pagi saya paling cepat rata-rata itu 7:30. Sekarang jam 3:30 atau jam 4 ya, jam 4 makan. Sahur namanya. Ada yang rasanya melintang, istilah orang Sumateranya, melintang lewatnya tapi didorong pakai air gitu. Sementara keesokan harinya kita nggak sarapan, nggak makan siang, malam baru ketemu, itu pun juga setelah berbuka. Jadi secara pribadi, secara fisik saya merasa. Tapi ternyata ada jamaah yang tidak merasa. Dia mengatakan Alhamdulillah tidak terasa. Gitu. Jadi ini jamaah ini imannya oke, ini luar biasa ini. Bapak di sini termasuk yang merasa atau tidak merasa? Hah? Kita mau tahu aja ini. Mana tahu imannya saking mantapnya gitu ya. Enggak merasa. Gitu. Enggak terasa sudah malam ke-17 ya. Ke-17 sekarang. Tapi ada lagi bahasa tidak terasa itu bahasa anak-anak kita, anak-anak muda yang ya biasalah gitu. Dia bilang enggak terasa. Enggak tahu-tahu udah lebaran aja. Kenapa? Kenapa tidak terasa? Karena dia memang puasanya, sahurnya cuman malam pertama aja. Gitu. Tahu-tahu udah lebaran aja gitu kan. Tentu bukan itu yang kita harapkan. Oleh karena itu kita memakai bahasan pada malam hari ini bertolak kepada firman Allah dalam surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun ayat 16. Allah berfirman, tadi dibacakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu-mampunya kamu. Kemampuan. Bahasa lainnya, bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan kamu. Nah, kemampuan itu juga diidentikan dengan potensi yang ada pada diri seseorang. Oleh karena itu hadirin jemaah berbahagia, ada memang beberapa riwayat para ulama menjelaskan makna dari At-Taghabun ayat 16 tadi yang mengatakan bertakwalah kamu kepada Allah semampu-mampunya kamu. Ada salah satu riwayat menyebutkan bahwa ayat itu Allah turunkan berkaitan dengan surah Al-Imran ayat 102 atau 102, di mana ayat itu berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa. Dengan takwa yang sesungguhnya. Dan janganlah mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Satu riwayat menyebutkan bahwa ya, At-Taghabun 16 ini, ayat 16 ini turun itu menasahkan atau memansuhkan makna yang haqqa tuqati itu. Tetapi riwayat lain mengatakan tidak, bukan memansuhkan, bukan membatalkan hukum haqqa tuqati, tetapi justru menjelaskan lebih jauh apa yang dimaksud dengan haqqa tuqati. Nah, salah seorang ulama kontemporer ya yang hidup di abad kita ini, yakni Syekh Abdurrahman As-Sa'di, salah seorang ulama tafsir di Saudi. Beliau mencoba al-jam'u bainahuma, mengkompromikan antara ayat ini, ayat 102 Ali Imran dengan 16 surat At-Taghabun itu. Di Ali Imran dikatakan, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa. Tetapi di dalam ayat ini kan tidak disebutkan standar takwa yang haqqa tuqati itu kan tidak disebutkan. Tidak ada. Oleh karena itu ada semacam kesulitan di kalangan sahabat, maka dijelaskanlah oleh At-Taghabun 16 tadi, ini bertakwalah kamu kepada Allah dengan sekemampuan kamu atau sebatas kemampuan kamu. Nah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya, tafsir Taisir Kalam Mannan gitu ya, Taisir Rahman min Kalamil Mannan itu menyebutkan, digabung di jamak antara dua ayat tadi. Kalau demikian maksudnya apa? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya sebatas kemampuan kamu. Gitu. Atau sesuai dengan kemampuan kamu. Jadi bagian pertamanya adalah Al-Imran. Wahai orang-orang beriman, bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Lalu dilanjutkan dengan At-Taghabun, yaitu sesuai dengan kadar kemampuan kamu. Dan ini subhanallah penjelasan yang sangat jelas, sangat baik. Dan ada lagi penjelasan-penjelasan lainnya. Persoalannya hadirin yang berbahagia adalah, sudahkah kita mempergunakan istito'ah? Sudahkah kita memaksimalkan kemampuan potensi yang ada pada diri kita? Karena Allah memerintahkan, bertakwalah kamu kepada Allah semampu-mampunya kamu. Kapasitas yang ada pada kita ini kan berbeda-beda. Kemampuan kita tidak sama. Oleh karena itu wajar pula nilai ketakwaan kita juga tidak sama. Makanya ditutup oleh Allah di dalam Al-Hujurat itu, inna akramakum indallahi atqakum. Masing-masing kita insya Allah bertakwa. Apapun warna kulit kita, insya Allah bertakwa selama, apalagi kita di masjid ini. Tetapi persoalannya adalah, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Nah, siapa itu orang yang paling bertakwa? Orang yang paling bertakwa adalah orang yang berbuat sesuai dengan kemampuan maksimalnya. Mohon maaf ya kalau boleh memakai bahasa eksploitasi, nah gitu ya orang. Walaupun bahasa ini kan identik dengan negatif ini sebenarnya ini. Tapi saya pinjam aja nggak apa-apa ya, saya pinjam. Jadi sejauh mana orang ini mampu menggali gitu ya, menggali ya kemampuan yang ada pada diri dia itu dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Taala. Mohon maaf hadirin, saya termasuk orang yang selalu melakukan riset kecil-kecilan, misalnya melalui kuesioner atau apa, ya tidak terlalu resmi. Untuk sekedar mengambil sampel terhadap apa yang kita inginkan, seperti apa. Contoh begini, mayoritas kita kaum muslimin itu tidak maksimal mempergunakan potensi atau kemampuan yang kita miliki. Kita coba ya, satu contoh aja, kita ambil contohnya. Tentu contoh ini adalah contoh yang agak relatif ekstrim barangkali, yaitu sholat tahajud. Sholat tahajud, bukan sholat malam dalam arti taraweh. Sholat malam dalam arti tahajud, yang ini kita umum paham, paling cepat dikerjakan tengah malam, idealnya sepertiga malam terakhir. Tentu saja bapak-bapak, ibu-ibu, bagi bapak-bapak, saudara-saudara kita semua yang sudah terbiasa melakukan ibadah yang agung ini, tidak ada ucapan lain kecuali alhamdulillah. Oke, kita bersyukur. Tapi bagi yang belum terbiasa, nah ini aja nih,
Bagi yang belum terbiasa melakukan sholat tahajud di penghujung malam itu, kita ingin melontarkan pertanyaan. Bagi yang belum biasa, oke? Nah, kita kan tidak menunjuk orang ini. Kita cuma melemparkan pertanyaan. Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Jadi tidak ketahuan aib kita, insya Allah enggak. Bagi kita yang belum biasa atau tidak, belum melaksanakan sholat malam, pertanyaannya adalah, apakah belum melaksanakan sholat malam itu tidak mampu atau belum mau? Tidak mampu itu contohnya, ya bagi kita yang sudah aki-aki. Tahu kan aki? Bapak, aki tahu nggak Pak? Aki-aki. Hah? Aki, ini jangan-jangan bahasa saya nggak nyambung di sini nih. Kakek-kakek. Kan aki-aki. Udah soak lagi akinya gitu kan. Bagi aki-aki. Aki-aki yang sudah berusia lanjut, itu penyakitnya kan banyak Pak. Bangun tidur mungkin encok kumat, perut kembung, nanti di kamar mandi bisa 20 menit, mungkin juga bisa lebih dari itu. Saya tidak berharap semua ini aki-aki kebagian penyakit seperti ini, tapi sebagian besar. Ada yang sudah nongkrong, udah lama keluar angin, kemudian berwudu, baru aja beberapa langkah meninggalkan kamar mandi, kentut lagi, betul ya Pak? Ini ada bapak-bapak yang udah mulai ngangguk-ngangguk kelihatannya ini. Benar. Ya, orang tua saya lah yang pertama saya mengambil pelajaran. Nenek saya 2, ibu bapak saya yang Allah takdirkan hidupnya juga sampai tua. Itu mereka bercerita sebelum saya bercerita tentang nenek orang tua orang lain. Itu betul seperti itu. Jadi ya Allah, apalagi ini bangun malam. Itu selalu kentut Pak. Karena tidak jarang juga dipengaruhi apa yang dimakan tadi malamnya. Nah, atau memang encok kumat. Ya, baru aja bangun sempoyongan misalnya, akhirnya nggak bisa sholat malam. Apakah memang kondisi yang tidak sholat malam itu seperti itu? Atau bagi yang belum sholat malam itu memang belum mau, belum tertarik. Bangun sih bangun, bukan tidak bangun. Kan bisa juga pakai alarm kita kalau memang alasan nggak bisa bangun. Oke? Nah, kalau memang bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, tidak sholat malam itu karena memang ada uzur, ada halangan syar'i yang menjadi penyebab kita tidak bisa sholat malam, mudah-mudahan Allah maafkan kita. Artinya tidak jadi persoalan. Tetapi kalau bagi yang belum sholat malam disebabkan karena tidak mau atau belum mau, dia bisa, buktinya ketika anak sakit, belum sembuh, sholat malam dia. Anak mau ujian supaya nilainya bagus, dia sholat malam. Oh berarti kan bisa. Tapi hari-hari biasa kenapa tidak? Ternyata memang belum mau. Nah kalau belum mau, itu berarti dia tidak mempergunakan potensi kemampuan yang dimiliki. Baik, secara fikih, sholat malam itu hukumnya sunnatun muakkadah. Tidak ada ulama yang mewajibkan untuk umat Muhammad kecuali untuk baginda Rasul SAW. Kalau untuk kita tidak, sunnatun muakkadah. Ibadah yang sangat agung. Ibadah sunat, sholat sunat yang paling mulia setelah sholat fardu adalah sholat malam. As-salatu fi jawfil lail. Sholat di penghujung malam. Jadi tahajud itu paling utama. Sholat sunat yang paling utama. Nah sekarang hadirin jamaah berbahagia. Kalau memang karena belum mau, hukumnya sunnatul muakkad, memang tidak ada sanksi hukum kalau tidak dilakukan. Iya. Tetapi jangan dikira nanti di yaumul kiamah kita tidak menyesal. Itu akan berbuah dengan penyesalan. Kenapa demikian? Di dalam hadis-hadis yang pernah kita pelajari, tidak ada satupun orang yang masuk surga kecuali menyesal. Gitu. Bukan menyesal karena masuk surganya, bukan. Surga itu kan ada tingkatan-tingkatannya, tingkatan kenikmatannya itu kan berbeda. Katakanlah level 1, level 2, katakan sampai level 7 gitu misalnya, tingkatan-tingkatannya. Ya tabaknya, tingkatan-tingkatan kenikmatannya. Tidak ada satupun orang yang masuk surga kecuali menyesal, kecuali jika
Allah telah masukkan dia kepada surga yang paling istimewa, yakni Jannatul Firdaus. Kalau sudah masuk Jannatul Firdaus, la yabawuna anha hewala. Enggak pengen kemana-mana lagi. Enggak pengen kemana-mana lagi. Karena memang itulah yang kalau di hotel itu kan istilahnya kelasnya yang VVIP. Kalau ini mungkin fee-nya boleh aja 100 ya, VVIP, saking mewahnya gitu. IP gitu. Cuma berbahagia. Lalu di mana letaknya penyesalan itu? Nah, contoh, ini boleh 5 menit lagi ya? Boleh ya? Kalau enggak ya udah berhenti di sini gitu kan. Boleh. 5 menit lagi. Contoh begini. Orang yang di level 1 katakanlah surga yang paling rendah nilainya, itu katakanlah nilainya itu 6. 6 itu rata-rata kan angka lulus. Sementara yang level 2 nilainya itu adalah misalnya 6,5. Pastinya ini yang 6,5 level 2 itu lebih istimewa, lebih baik dari yang nilai 6. Sekedar untuk berilustrasi, ya. Di mana penyesalan datang, ini yang level 1 ini menyesal. Kenapa? Ternyata untuk level 2 itu dibutuhkan nilai 6,5. Hanya selisih 0,5. Di mana ya? Misalnya cari tahu-tahu yang nilai 6,5 yang ditempatkan pada level 2 ini ternyata dia rajin mengerjakan sholat sunat rawatib. Contoh nih. Jadi ada qobliyah ba'diyah terus dikerjakan oleh orang ini. Makanya levelnya nilainya 6,5. Yang tadi dia ini nyesal ini. Padahal dulu di dunia saya kan gak sibuk-sibuk amat. Paham gak nih? Bisa saya qobliyah, bisa saya ba'diyah, tapi sayang tidak saya lakukan. Itu yang disesali. Jadi dulu punya kesempatan untuk meraih itu, tapi sayang dilewatkan. Apalagi contohnya, yang level 2 juga nyesel. Kenapa tidak ke level 3 yang lebih nikmat lagi, padahal nilai dibutuhkan 7. Selisih 0,5 lagi. Misalnya, dia cari-cari ternyata kenapa nilainya bisa 7? Dia membiasakan diri dan nyaris tidak ditinggalkan, yaitu sholat duha 2 rakaat. Kan ada nasihat Nabi kepada Abu Hurairah itu. Ada 3 tuh. Duha 2 rakaat, apalagi? Sholat witir, ya. Kemudian puasa 3 hari setiap bulan. 3 ini dinasihatkan oleh Rasul kepada Abu Hurairah, jangan sampai ditinggalkan. Hadis yang sama juga dinasihatkan Nabi kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Itu juga sama. Bahasanya ausani khalili, lagi ausani habibi. Nah gitu. Ya. Jadi luar biasa. Nah, ternyata orang yang nilai 7 itu tidak pernah meninggalkan ibadah yang 3 tadi. Subhanallah. Terus akan terus penyesalan. Kapan orang tidak menyesal? Ketika berada pada level tertinggi, yaitu Jannatil Firdaus. Kembali kepada waktu tadi. Hadirin. Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir ketika menjelaskan firman Allah yang terdapat dalam surah At-Takasur, tadi dibaca imam kita At-Takasur, ayat yang terakhir berbunyi summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Pada hari itu kamu akan ditanya oleh Allah terhadap nikmat-nikmat yang sudah pernah diberikan dulu semasa hidup dunia. Itu akan ditanya oleh Allah. Nah, ketika Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan ini, itu menukil satu hadis sahih di mana Rasulullah bersabda, ni'matani maghbunun fihi katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang manusia banyak abai, banyak lalai, banyak lupa, banyak tertipu dengan 2 nikmat itu. Artinya banyak orang enggak sadar kalau 2 ini adalah nikmat yang besar. Dan kelak akan ditanya oleh Allah kelak di yaumul kiamah. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan kesempatan. Al-faragh itu artinya luang, maksudnya kesempatan. Oleh karena itu hadirin, Bapak Ibu terhormat, ketika kesempatan itu ada, jangan pernah dilewatkan. Kalau kita tidak ingin nanti menyesal kelak di yaumul kiamah. Jangan sampai kita mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Allahu Akbar, enggak kuat kita. Ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, semasa hidup di dunia dulu aku begitu
mengidolakan duniaku. Aku begitu mengutamakan duniaku ketimbang akhiratku. Padahal dunia hanya sebentar. Dalam ayat ini dikatakan apa? Al-a'la bal tu'sirunal hayatad dunya. Kamu, kata Allah, lebih mengutamakan dunia ketimbang akhirat. Oleh karena itu hadirin, Bapak, di bulan Ramadan ini kesempatanlah kita untuk mengevaluasi, muhasabah berbagai perjalanan hidup kita. Kalau di bulan Ramadan yang penuh berkah, penuh ampunan dan segala bentuk kebaikan ini kita tidak mendapat apa-apa, maka di luar Ramadan terasa akan lebih berat lagi untuk mendapatkan kebaikan itu. Karena itu, ada hadis Nabi yang ingatkan kita, mudah-mudahan hadis ini menjadi cambuk bagi kita, agar kita tidak seperti itu. Rawi ma'nufu rajulin, man dakhala alai Ramadan summan salaha qabla yu'faralhu. Celakalah seseorang, semoga celaka kata Nabi. Seseorang yang bertemu dengan bulan Ramadan, sampai Ramadan berakhir, dia tetap tidak mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Tentu bukan itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan adalah puasa yang berbuah dengan ampunan, puasa yang dapat mengantarkan kita kepada takwa sebagaimana Allah firmankan, la'allakum tattaqun. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.